Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Baik, apa kabar hari ini semuanya? Baik. Semuanya ada yang belum hadir? Banyak Bu. Banyak tuh lagi hujan kan, jadi nunggu reda dulu kan Bu. Ada siapa aja tuh? Banyak Bu. Makasih lagi Bu. Laila? Laila lagi dijebak hujan. Iya Bu. Macet Bu. Iya Bu. Kalau gitu, untuk ketua kelas siapa? Untuk ketua kelas tolong disiapkan ya. Baik teman-teman, sebelum mulai pelajaran, langkah baik kita mencetak alamatnya dimulai. Bicara selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar ya. Ya. Baik, anak-anak, di sini pada pembelajaran Ibu, kalian akan mempelajari tentang teks deskripsi. Nah, sebelumnya sudah ada yang tahu belum teks deskripsi itu apa? Belum. Saya Bu, Apa tuh? untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah objek dengan Tuh, ada lagi yang lain? Elmi? Tahu? Teks deskripsi itu apa? biasanya kayak menjelaskan suatu, kayak misalkan ada tempat wisata itu digambarkan. Kasih ya. Untuk Risma, pernah nggak buat teks deskripsi? Pernah Bu, Tentang apa? tentang Candi Borobudur. Wih, hebat. Terus kalau Elmi pernah bikin teks deskripsi? Pernah Bu. Tentang apa? Waktu itu menggambarkan kayak pantai itu, pantai yang ada di Jogja. Oh gitu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu di dalam teks deskripsi kita akan mempelajari pengertian teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, ciri-ciri kebebasan teks deskripsi, terus struktur teks deskripsi, langkah-langkah menulis teks deskripsi, jenis-jenis teks deskripsi, dan yang terakhir contoh teks deskripsi sederhana. Untuk yang pertama itu tadi kan sudah Ibu tanyakan pengertian teks deskripsi. Di sini
pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan teks yang memaparkan atau menggambarkan tempat, perasaan maupun orang secara rinci. Nah, untuk selanjutnya itu ada ciri-ciri teks deskripsi. Ada yang tahu ciri-ciri teks deskripsi itu apa? Belum Ya. Oke. Untuk yang pertama, ciri-ciri teks deskripsi itu menggambarkan sesuatu, seperti menggambarkan tempat, menggambarkan perasaan kita, terus menggambarkan orang, seperti identitasnya, sifatnya, karakternya, seperti itu. Atau bisa menggambarkan tentang wisata, gitu. Terus yang kedua, penggambaran jelas dan melibatkan kesan indera. Penggambaran jelas ini itu terstruktur, tidak acak-acak, terus melibatkan kesan indera. Di dalam penyusunan teks deskripsi itu kalian menyusunnya itu dari hasil indera kalian, indera penglihatan, indera pendengaran, seperti itu. Terus yang ketiga, ciri-ciri teks deskripsi itu membuat pembaca ikut merasakan atau mengalaminya. Ini terkait dengan faktor emosional ya, antara penulis dan pembaca. Terus selanjutnya yang terakhir, menjelaskan ciri-ciri objek secara rinci, seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan. Sampai sini sudah paham? Oke, kita lanjut ya ke ciri-ciri kebahasaan. Baik, selanjutnya ciri-ciri kebahasaan itu pada teks deskripsi. Yang pertama, penggunaan kata baku. Pasti kalian sudah familiar ya dengan kata baku, benar kan? Nah, terus untuk selanjutnya penggunaan kata hubung. Penggunaan kata hubung ini contohnya itu ada atau, tetapi, dan sehingga. Atau bisa yang lainnya, tapi yang merupakan kata hubung. Terus selanjutnya penggunaan kata beribukan. Contohnya itu ber, men, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu penggunaan kata rujukan. Contohnya ada ini, itu, di sana, di sini, dan tersebut. Seperti itu. Untuk pembahasan selanjutnya itu ada struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi itu terdiri dari 3.
Untuk struktur teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama ada judul, yang kedua ada identifikasi, terus yang ketiga itu ada deskripsi bagian. Untuk judul, lanjut ya. Struktur teks deskripsi itu terdiri dari 3. Yang pertama ada judul, yang kedua ada identifikasi, dan yang terakhir ada deskripsi bagian. Untuk judul ini merupakan nama yang dipakai pada isi teks. Ditulis paling awal, singkat dan jelas. Terus selanjutnya ada identifikasi. Nah, identifikasi ini berada di bagian pembuka teks. Berisi penggambaran identitas objek yang akan dideskripsikan. Contohnya itu nama, lokasi, asal-usul, dan lain-lain. Terus yang terakhir ada deskripsi bagian. Pada deskripsi bagian ini merupakan paragraf yang menjelaskan ciri-ciri serta manfaat objek penelitian seperti itu. Terus selanjutnya ada langkah menulis teks deskripsi. Yang pertama menentukan topik, terus yang kedua menentukan tujuan penulisan, dan yang ketiga membuat kerangka tulisan, yang keempat mengembangkan kerangka tulisan, yang kelima menentukan judul. Di dalam teks deskripsi, ketika kalian menyusun, untuk menentukan judul itu di paling akhir. Yang pertama itu kalian menentukan topik. Jadi kalian harus tahu dulu nih topik apa yang akan kalian ambil. Misalnya objek wisata Pantai Anyer gitu kan. Nah, itu kalian di situ mendeskripsikan, baru nanti kalian akan membuat judulnya seperti itu. Terus selanjutnya ada jenis-jenis teks deskripsi. Jenis-jenis teks deskripsi ini terdiri dari 3. Yang pertama ada teks deskripsi spasial dan spesial. Terus yang kedua ada teks deskripsi subjektif, dan yang terakhir ada teks deskripsi objektif. Untuk teks deskripsi spasial ini menggambarkan tentang tempat, dan selanjutnya teks deskripsi subjektif menggambarkan tentang pesan perasaan penulis. Terus yang selanjutnya teks deskripsi objektif itu menggambarkan tentang orang seperti identitasnya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh teks deskripsi sederhana. Di sini kelihatan nggak teksnya? Terlihat ya? Gedein lagi Bu. Sedikit. Gedein lagi ya? Iya Bu. Lagi.
Oke. Ini teks deskripsi sederhana tentang apa? Gunung berapi. Tolong yang tadi Noah bacain teks deskripsinya. Untuk siapa yang baca? Boleh tolong bacakan. Boleh berdiri kalau mau tanya duduk aja. Ya udah nggak apa-apa. Gunung berapi. Gunung berapi ini menjulang tinggi di atas awan dengan puncaknya yang terbentuk salju. Lereng gunungnya dipenuhi dengan buatan hutan, lebat dan bebatuan terjal. Asap putih keluar dari bawahnya dan sesekali terdengar suara gemuruh yang keras. Gunung berapi ini terlihat sangat megah dan menakutkan, namun juga memiliki keindahan alam yang luar biasa. Di sini kan sudah dibacakan oleh temannya tentang teks deskripsi gunung berapi. Nah di bawah ini kan ada analisis struktur teks deskripsi gunung berapi. Tadi kan kita udah pelajarin strukturnya. Yang pertama itu ada judul, yang kedua ada identifikasi, dan yang terakhir ada deskripsi bagian. Nah untuk judul itu pada hasil analisisnya apa? Gunung berapi. Terus kalau identifikasinya itu berada di mana? Identifikasi itu berada di paling awal. Gunung berapi. Paling pertama. Berarti dari gunung berapi sampai Salju bebatuan. sampai salju. Nah itu merupakan identifikasi. Nah selanjutnya ada deskripsi bagian. Nah deskripsi bagian ini pada bagian mana? Isi. Ya, di kalimat keberapa? Kedua. Ya, sampai yang terakhir, yang luar biasa. Sampai yang mana? Luar biasa. Berarti yang luar biasa. Ya, di situ. Oke, sampai sini sudah paham semua kan ya? Nah, di sini Ibu ada penugasan kepada kalian. Kalian bentuk satu kelompok 3 anggota. Nah, penugasan itu bentuk soal. Soalnya ada 3. Nah, kalian itu satu orang satu soal. Terus kalau udah selesai kalian maju ke depan, kalian jawab. Ibu, waktunya udah mau habis, Bu. Ya, Bu. Padahal udah seneng tahu kalau ini. Bagi-bagi aja, Bu. Ya, bagi-bagiin aja. Bagi-bagiin kamu. Ya udah. Oke, nanti Ibu bagiin aja ya. Oke, pada pembelajaran kali ini kita simpulkan sama-sama ya. Teks deskripsi itu merupakan teks yang mengatakan atau menggambarkan sesuatu, tempat, perasaan, atau orang. Terus dalam teks deskripsi itu kita mempelajari tentang struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi tadi itu ada apa aja? Ada 3. Judul. Apa aja? Judul, Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada semuanya yang telah berkontribusi untuk pembelajaran itu pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu juga terima kasih. Terima kasih ya semuanya. Ya Ibu. Hati-hati, Bu. Ya.